Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Proses Ekstraksi dan Klasifikasi Citra Emosi Menggunakan Metode PCA dan CNN. Pada umumnya, manusia secara alami menggunakan ekspresi wajah untuk berkomunikasi dan menunjukkan emosi mereka dalam berinteraksi sosial. Ekspresi wajah adalah pergerakan otot-otot pada sekitar wajah. Ekspresi wajah termasuk ke dalam komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan keadaan emosi seseorang. Pada era globalisasi seperti ini, deteksi pengenalan wajah menjadi solusi untuk mempermudah dalam hal pengelompokan emosi manusia. Seiring berkembangnya teknologi informasi, kita dapat mengelompokkan jenis emosi manusia dengan mesin. Contohnya adalah machine learning. Prinsipal komponen analisis atau biasa disebut dengan PCA merupakan cara mereduksi suatu set variabel yang berdimensi tinggi menjadi lebih rendah, namun masih mengandung sebagian besar informasi dari data awal. PCA adalah cara mengidentifikasi pola pada suatu data, dan selanjutnya data diekstraksi berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Semenjak sulitnya menemukan pola pada data yang mempunyai dimensi besar, di mana gambaran grafik yang juga besar tidak mencukupi, PCA adalah metode yang tepat dalam menganalisa data itu. Convolutional Neural Network, atau biasa disebut dengan CNN, adalah pengembangan dari Multilayer Perceptron atau MPL yang termasuk dalam neural network bertipe feed-forward atau bukan berulang. Convolutional Neural Network adalah neural network yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Hasil pengujian pada penelitian ini menggunakan dataset FAIR 2013 atau Facial Expression Recognition. Langkah pertama yaitu mencari ekstraksi ciri dari sebuah citra emosi dengan menggunakan metode PCA. Pada pengujian pertama, saya menggunakan citra berjumlah 200 dari dua emosi, yaitu disgust dan surprise. Dari data tersebut memperoleh hasil akurasi sebesar 53%. 53 data sesuai dan 47 tidak sesuai. Untuk pengujian kedua, saya menggunakan emosi angry dan happy, memperoleh hasil akurasi sebesar 51%. Sedangkan hasil uji ketiga, saya menggunakan 3 emosi, yaitu happy, sad, dan angry. Dari uji tersebut memperoleh hasil akurasi sebesar 37%. Untuk hasil pengujian CNN, pada metode CNN saya menggunakan dataset berjumlah 15.940 data citra latih dalam 3 kelas dan 3.979 data testing dalam 3 kelas. Dari pengujian menggunakan algoritma CNN menghasilkan akurasi sebesar 40,4%. Analisa metode PCA. Hasil dari analisa yang dilakukan untuk uji 1, uji 2, dan uji 3 berhasil melakukan reduksi data atau ekstraksi ciri pada citra emosi dengan menggunakan metode PCA. Berikut adalah nilai ekstraksi cirinya. Pada tabel hanya mengambil contoh 10 data yang direduksi. Ini adalah contoh analisa metode CNN dari uji 1 yang menggunakan data training 15.940 dan uji 2 menggunakan data training 3000, uji 3 menggunakan data training 1500. Pada data uji 1 memperoleh hasil akurasi sebesar 45%. Untuk uji 2 mendapatkan hasil akurasi sebesar 33,2%. Dan pada uji 3 mendapatkan akurasi sebesar 31,6%. Setelah dilakukan pengujian, dapat dilihat bahwa jumlah data mempengaruhi tingkat akurasi pada klasifikasi CNN. Kesimpulan, pada data uji 1 dengan metode CNN menghasilkan akurasi paling besar dibanding data uji 2 dan 3, dikarenakan data uji 1 memiliki jumlah data paling banyak. Dan pada metode PCA, akurasi paling tinggi terdapat pada
data uji 2 dengan ekspresi jijik dan terkejut atau disgust dan surprise menghasilkan akurasi sebesar 53%. Untuk saran kedepannya, penelitian ini adalah memaksimalkan lagi metode PCA dan CNN agar dapat digabung dengan konsep metode PCA sebagai pengolah data training dan testing, sedangkan metode CNN untuk klasifikasinya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat program saya. Yang pertama ini adalah metode PCA. Langkah pertama untuk mencari PCA adalah mencari kovarian, mencari eigenvalue dan eigenvektor, mengambil sebanyak dimensi dari eigenvektor dan nilai eigenvalue yang value-nya paling besar. Dan langkah terakhir adalah mencari ekstraksi cirinya atau reduksi data. Bisa dilihat dari sini, sebelum direduksi data mempunyai dimensi besar, banyak. Dan setelah direduksi, data hanya mempunyai 2 dimensi. Di sini saya menggunakan emosi disgust dan surprise. Untuk training dan testingnya 40-40. Untuk menghitung akurasi, di sini saya menggunakan metode SPM dengan hasil akurasi 59,375%. Dan ini untuk prediksinya. Jika gambar testingnya itu nomor 2, prediksinya juga nomor 2, akan menghasilkan jijik. Tapi ini ekspresinya ini terkejut, jadi ini gagal. Lalu kita coba lagi yang nomor 1. Ini jijik dan ekspresinya benar jijik. Berhubung tadi kan akurasinya cuma 59, jadi ada hampir setengah data tidak sesuai dan setengah data lebih itu sesuai. Berikutnya adalah metode CNN. Saya menggunakan library TensorFlow dan Keras. Untuk ukuran gambarnya yaitu 48 x 48 pixel dan citra grayscale. Ada 1500 data citra dan itu pada kelas testing dan 600 pada training. Saya menggunakan 3 emosi pada pengujian ini, menggunakan happy, angry, sama sad. Ini adalah hasil akurasinya. Beda data akan beda akurasi karena saya sudah mencobanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.